Pada video kali ini kita akan bahas mengenai fitur pembelian, yaitu yang pertama tentang pesanan pembelian. Dan silakan dibuka menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian ini berfungsi untuk mencatat data pesanan pembelian kita ke supplier yang kita butuhkan. Nah, pada saat kita membuat proses pesanan pembelian ini, stok suatu item itu belum bertambah karena sifatnya masih pre-order, alias barang masih belum kita terima. Pertama, pastikan kita sudah punya suppliernya dulu. Nah, pastikan di menu master datanya, di daftar supplier, kita sudah punya suppliernya untuk bisa membuat transaksi pembelian. Selanjutnya kalau sudah ada, silakan buka kembali pesanan pembeliannya. Kemudian klik tombol tambah. Terakhir kita buka, pilih itemnya apa aja yang kita pesan, kemudian kemudian untuk jumlah yang kita pesan berapa, misalnya di sini saya 6. Kemudian yang kedua, misal saya pesan sebanyak 3. Nah, selanjutnya saya pilih suppliernya. Oke, nanti silakan kalau misal harganya ada perubahan, bisa kita ganti di sini. Atau kalau misalkan memberikan potongan, silakan kita pilih yang potongan. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini tanggal kirimnya bisa diisi sekarang, misalnya dikirim kapan. Ini pencatatannya bisa kita masukkan di sini, misalnya dikirim 30 Agustus atau tanggal yang sesuai yang dikirim oleh suppliernya misalnya. Di sini saya biarkan saja di tanggal 27 Agustus. Dan untuk potongan katanya ini bisa diisi, kalau misal tidak ada ya bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk biaya lain, ini ada opsi biaya ditambah dengan total atau ini ada opsi biaya tidak ditambah. Artinya ketika kita masukkan biaya di sini, maka itu tidak ditambah dengan ke total tagihan. Misalnya kita pilih ini, nah kita tidak ditambahkan ke tagihan. Tapi kalau misalnya biaya ditambah dengan total, maka biaya ini akan ditambahkan ke tagihan kita. Nah, biasanya biaya ini mungkin bisa diisi dengan biaya ongkir yang dikenakan sama suppliernya misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya silakan dikosongkan saja. Kemudian terakhir kita ke tombol bayar. Nah, di sini ada form titip DP yang bisa kita isi. Kalau misalnya kita ada pembayaran di muka, misalnya kita bayar 100, nah itu kita bisa isi. Tapi kalau misalnya kita memang belum membayarkan sama sekali, artinya kalau misalnya kita baru bayar saat barangnya datang, ya bisa kita kosongkan. Tapi di sini saya isikan saja kita 500. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan. Oke, transaksi pesanan pembeliannya sudah berhasil disimpan, dan perlu diperhatikan seperti yang disampaikan di awal bahwa jumlah stok yang kita pesan ini masih belum bertambah pada stok item yang kita punya, karena sifatnya tadi yang masih pre-order, artinya barang masih belum kita terima. Nah, kemudian bagaimana supaya jumlah stok yang kita pesan di pesanan ini bertambah pada stok kita, maka kita harus selesaikan di pembeliannya. Jadi silakan buka pembelian. Baik, kita buka, klik tombol tambah. Kemudian kita di sini langsung cari suppliernya, yaitu Inspirasi Media Kreatif. Kemudian kita klik tombol pencarian pada kolom pesanan. Nah, maka nanti di sini akan tampil list transaksi pesanan yang belum diproses atau yang jumlah terimanya masih belum sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Jadi silakan dipilih transaksinya. Oke, di sini kita masih bisa mengedit nilai jumlah yang kita terima. Misalnya ada beberapa kasus di mana supplier ketika kita pesan jumlahnya sekian, misalnya jumlahnya 6, tapi yang dikirimkan baru 3 misalnya. Mungkin nggak ada kondisi tertentu, misalnya
Kalau seperti itu, silakan kita langsung edit di jumlahnya di sini. Misalnya yang kita terima baru 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung klik tombol bayar. Nah, di sini pada kolom DPPO ini sudah terisi 1.500.000 karena memang kita sudah membayar biaya di muka yang sudah kita masukkan tadi di pesanan. Tapi kalau misal di pesanan kita tidak mengisikan pembayaran DP-nya, maka otomatis di sini nilainya 0 dan di sini tidak bisa diedit untuk datanya. Nah, terakhir kita harus menentukan di sini pembayaran. Kalau misalnya ini mau dijadikan transaksi utang, maka silakan di kolom bayar tunainya ini dikosongkan. Tapi kalau misal dibayar tunai, silakan diisikan nilai pembayarannya. Atau misalnya di sini kita juga bisa membayar secara bertahap. Jadi misalnya yang tadi kita sudah di PPO, ketika barang diterima kita bisa bayarkan lagi misalnya sebanyak 2 juta. Oke, untuk sisanya di bagian kredit ini sudah otomatis nanti dihitung, yang dimana 6.100.000 ini akan tercatat sebagai utang usaha kita. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan. Oke, ini kita sudah berhasil membuat transaksi pembelian, di mana stok ketika kita buat transaksi di sini otomatis akan bertambah. Nah, namun seperti pada video kali ini kasusnya adalah ada satu barang yang jumlahnya belum diterima sesuai dengan yang dipesan. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka pada saat nanti sisa barangnya datang atau sudah kita terima, maka kita harus buat transaksi baru seperti ini. Kita cari lagi suppliernya siapa, kemudian pesanannya. Nah, di sini akan tertera nantinya data barangnya atau data transaksi pesanan yang belum selesai. Misalnya di sini jumlah pesannya 9, tapi yang diterima baru 6, karena memang tadi kita ada merubah jumlah barang yang diterima. Nah, kalau seperti ini silahkan dipilih lagi transaksinya dan klik pilih. Oke, di sini jumlah yang belum kita terima yaitu sebesar 3 juga. Karena di awal kita baru terima sejumlah 3, jadi kalau ini di total maka jumlah pesanannya adalah 6 sesuai dengan yang kita pesan. Sedangkan yang barang kedua ini jumlahnya 0 karena memang barangnya sudah kita terima semua. Oke, jika sudah, kita inputkan bayarnya. Di sini sama kasusnya, kalau misalnya dibayar tunai silahkan diisi di kolom tunainya, tapi kalau misalnya tidak ada silahkan kita klik tombol simpan. Nah, misal seperti ini pembayarannya kredit misalnya, maka catatan hutang usaha kita akan bertambah sebesar 2.100.000. Kita simpan. Oke, jadi semua barang yang kita pesan pada transaksi sebelumnya ini sudah kita terima semua, dan jumlah stok itu seharusnya sudah bertambah sesuai dengan yang kita pesan, yaitu EOS 5 ada tambahan sebanyak 6, dan yang ultimate ada tambahan sebanyak 3 barang atau 3 pieces. Itu dia tadi cara membuat transaksi pesanan pembelian pada aplikasi Ketoko.